Selamat datang teman-teman, saudaraku yang baru saja bergabung. Mohon ditunggu sebentar ya. Waalaikumsalam, selamat datang Kak Sunarti dari Maluku ya, Alhamdulillah. Kak Melati, Kak Prapti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bisa share tayangan ini jika dirasakan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman semuanya ya. Karena insya Allah kita akan banyak membahas tentang masalah kehidupan beserta solusinya dengan terapi Al-Quran. Silakan bisa dibantu di-share ke grup keluarga, ke grup di tempat teman-teman ya, grup alumni dan seterusnya. Waalaikumsalam Kak Titi. Kita sebentar lagi akan mulai. Bismillah. Mohon ditunggu sebentar. Siapkan air putih seperti biasa ya. Siapkan air putih, terus kemudian bagi yang baru saja bergabung, bisa siapkan kantong plastik. Kemudian siapkan air putih yang cukup banyak. Waalaikumsalam Kak Fitri, Kak Intan dari Bogor, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung, selamat mempraktekkan terapi Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita praktek sekitar 20 menit lagi. Tapi sebelumnya ada sesuatu hal yang perlu kita sampaikan ya teman-teman. Terkait dengan persiapan terapinya, kemudian sedikit nasihat baik untuk diri saya pribadi khususnya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan pelajarannya juga, mendapatkan ibroh dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, selamat datang. Bismillah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, semangat pagi ya. Kita selalu bersemangat pagi. Walaupun ini malam, tetapi mudah-mudahan semangat kita senantiasa semangat pagi. Karena pagi-pagi kita seharusnya semangat. Nah, semangat itu kita jaga sampai malam. Ya, makanya semangatnya adalah semangat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan kabar baik, mendapatkan keajaiban dari Allah, mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam keluhan, termasuk putra-putri dari Kak Aufa. Mudah-mudahan nanti bisa pulih kembali ya, bisa sehat kembali. Silakan Kak Aufa bisa siapkan air. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang berkonflik, Allah tunjukkan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka sama sekali. Seringkali banyak loh kejutan-kejutan ya di sekitar kita. Banyak kejutan-kejutan yang membuat kita tenang, kaget, bahagia luar biasa, bahkan menangis, ya kan? Solusi dari Allah itu seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sebetulnya kehidupan kita itu penuh dengan keajaiban, teman-teman. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menjemput keajaiban ya. Insyaallah nanti mohon ditunggu sampai jam 20.30 ya.
kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran, the power of Quranic healing. Jadi kekuatan Al-Quran ini memang luar biasa, tetapi tergantung kitanya apakah kita sudah mengiringi dengan taubat, sebenar-benar taubatan nasuha. Karena seberapa banyak pun kita mempraktekkan terapi Al-Quran, kalau kita belum bertobat, maka ini ada semacam benteng atau tameng yang menghalangi kesembuhan itu masuk ke dalam diri kita. Yang menghalangi keajaiban itu hadir di dalam kehidupan kita adalah ketika kita belum bertobat kepada Allah. Maka wajib bagi kita semuanya setiap hari, setiap saat itu bertobat kepada Allah. Tobat itu bukan hanya sekali dua kali ya teman-teman, tetapi berkali-kali. Maka nanti sebelum kita mempraktekkan terapi Al-Quran, nanti kita bareng-bareng bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang senantiasa kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, nanti kita ucapkan kalimat-kalimat pertobatan. Agar apa? Agar benteng atau tameng yang menghalangi kehadiran kesembuhan, keajaiban yang seharusnya datang ke dalam kehidupan kita, ini bentengnya itu bisa kita hancurkan. Seperti itu. Yang seharusnya ada itu adalah benteng dari kekuatan sihir, yang sebetulnya sihir itu lemah. Seperti itu ya teman-teman. Selalu ngantuk karena di luar Jawa sudah pukul 21 lewat. Nanti bisa ikut yang sesi pagi ya Kak Fitrah. Karena juga di sini kita menyesuaikan setelah Isya. Setelah Isya saya juga tidak bisa langsung kemudian terapi. Harus mempersiapkan ini itu ya. Dan di sini paling ideal adalah ketika jam 8 WIB. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Teman-teman, saudaraku, sahabatku yang dirindukan surganya Allah, diganti susu boleh Kak Wawa. Kalau kondisi tertentu boleh lah. Khusus spesial untuk Kak Wawa boleh deh. Khusus spesial ya. Untuk yang lain, kalau untuk yang lain silakan tetap gunakan air putih. Cara ngatasi sihir penghalang rizki kbsr.id. Jangan buru-buru menyimpulkan terkena sihir sebelum kita mengetahui ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Khususnya ini yang terkait kalau teman-teman punya warung, punya toko ya. Kalau punya warung, punya toko, ini biasanya saya sudah bikin videonya, silakan nanti lebih jelasnya simak di VT saya ya. Di video TikTok saya sudah bikin videonya, seperti itu. Intinya adalah tiba-tiba omset warung atau bisnis atau tempat usaha itu terjun bebas. Sama sekali tidak ada yang datang. Jadi sepinya langsung drastis begitu. Kok ada yang komentar video live-nya nge-lag? Kak Popon coba keluar dulu dari live-nya, terus kemudian silakan masuk lagi. Seperti itu. Harus melawan ngantuk. Nah, perhatikan dulu Kak Fitrah, perhatikan dulu ngantuknya ngantuk yang wajar atau tidak. Kalau ngantuknya tiba-tiba pas sesi ruqyah tiba-tiba ngantuk, nah itu kemungkinan tidak wajar. Kembali kepada sihir penutup rezeki, ya. Setelah ini kita bahas ya Kak Intan untuk menghilangkan sihir penghancur rumah tangga. Intinya adalah simak terus terapinya dan nanti perhatikan ciri-cirinya atau reaksi yang teman-teman rasakan. Kembali ke sihir penutup rezeki yang menutup warung atau tempat usaha teman-teman. Sering omsetnya turun drastis. Kemudian konsumen sering mengatakan, Bu, Mbak, Mas, Pak, Bu, ya, kok warungnya tutup terus? Padahal buka. Terus kemudian sering ketemu binatang menjijikan, binatang kotor, kecoa, kemudian kelabang, lipan, tokek, cicak, banyak cicak ya. Terus kemudian tikus, padahal lingkungan sekitarnya ini bersih. Seperti itu. Terus kemudian sering sakit. Karyawan atau teman-teman sebagai owner itu sering sakit. Sering sakit ketika berada di tempat usaha atau warung. Terus muncul bau busuk, bau gosong, bau kotoran di sumber yang tidak jelas. Padahal setelah dicek lingkungannya bersih, baik-baik saja. Gitu ya. Nah, maka teman-teman kalau misalkan ada kejadian-kejadian semacam itu di tempat usaha teman-teman atau mungkin di rumah. Kalau terjadi di rumah bisa jadi memang ada sihir ya. Sihir itu bisa nanti menyerang rumah tangga yang tadinya baik-baik saja, terus kemudian tiba-tiba cekcok, tiba-tiba bertengkar gitu. Dan ujung-ujungnya nanti pasti bercerai kalau tidak segera ditangani.
Maka kekacauan rumah tangga ini sebetulnya bukan hanya sekedar karena faktor sihir, tapi bisa jadi karena faktor gangguan jin dasim ya. Sering saya sampaikan. Ya mudah-mudahan Kak Siti, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, dan untuk teman-teman yang lain, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, segera diberikan kesembuhan. Segera Allah tunjukkan solusi. Oh ya, perhatikan teman-teman ya. Perhatikan kalau rumahnya sering dikatakan tutup terus padahal buka, maka perhatikan lingkungan sekitar atau halaman tokonya. Sekiranya ada bungkusan yang aneh, ada misalkan kain putih atau kain kafan yang dibungkus, kemudian ada gundukan tanah yang kemungkinan itu adalah buhul tanah sihir, ya, atau ikatan sihir yang berasal dari tanah kuburan, maka ini perlu dihancurkan sihirnya. Sementara tanahnya harus dibuang. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru saja on ya. Silakan siapkan air, kemudian siapkan kantong plastik, kemudian bersihkan hati, maafkan orang-orang yang menyakiti kita, kemudian bertobat dari segala macam dosa, turunkan foto-foto makhluk bernyawa ya teman-teman. Turunkan foto-foto makhluk bernyawa. Karena ini bisa jadi menjadi sebuah media atau tempat tinggal sihir atau jinnya. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan hanya sekedar foto. Foto itu menghalangi malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Yang terhalang masuk itu malaikat rahmat ya. Kalau malaikat maut tetap masuk teman-teman. Jangan keliru ya tentang malaikat yang tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada foto, yang ada patung. Wah, biar saya nggak mati, biar malaikat nggak bisa masuk, udahlah pajang foto, pajang patung. Jangan salah. Malaikat maut tetap masuk. Yang tidak bisa masuk, tidak mau masuk lebih tepatnya ya. Tidak berkenan masuk ke dalam rumah itu yang ada foto makhluk bernyawa. Foto keluarga, foto syekh, foto ulama, foto habaib, ya, foto kepala sekolah, foto presiden bahkan, itu tetap saja nanti akan bisa menjadi media tempat tinggal jin. Termasuk boneka-boneka ya teman-teman ya. Boneka-boneka ini silakan kalau nggak dipakai untuk anak-anak silakan dimasukkan lemari atau kardus. Seperti itu. Oke, izinkan saya membaca satu persatu. Ini kayaknya yang masuk ke sini bermasalah semua ya. Ini kelihatan dari foto profilnya, ini wajah-wajah penuh dengan masalah hidup, penuh dengan beban kehidupan. Mudah-mudahan Allah segera berikan solusi atas semua masalah teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman berikan testimoni bagi teman-teman yang sudah menurunkan foto-fotonya. Insya Allah teman-teman, ini komentarnya nanti saya baca ya. Ini saya antri dulu, mohon antri. Saya juga memantau komentar teman-teman. Nanti insya Allah saya baca semua. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau boneka di lemari kaca masih terlihat, sebaiknya jangan sampai terlihat. Masukkan ke dalam kardus. Ingat teman-teman, semua punya masalah. Bukan hanya teman-teman di sini yang punya masalah. Saya punya masalah, orang di luar punya masalah. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Ya, pegang prinsip ini. Wah, saya punya kendala, saya punya masalah. Tenang, kita punya kendala, Allah punya kendali. Allah yang akan mengendalikan masalah itu. Allah yang akan jauhkan masalah itu di dalam diri kita. Yang paling penting, kita serius mendekat kepada Allah. Oke ya, setuju ya teman-teman ya? Semangat ya, mendekat kepada Allah. Karena sebetulnya Allah kirim masalah ke dalam kehidupan kita, itu bukan kita untuk mencari solusinya. Allah kirim masalah ke dalam kehidupan kita, tujuannya bukan kita untuk mencari solusinya. Karena kita tidak akan sanggup untuk mencari solusi. Jangan sampai mengandalkan kekuatan diri ya. Ini sebelum saya balas semua pertanyaan teman-teman. Bismillah ya. Teman-teman silakan komentar dulu nggak apa-apa. Nanti saya baca satu persatu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jangan baper dulu. Wah, komentarku nggak dibaca. Tolong teman-teman, please. Jangan baperan dulu ya. Kalau yang baperan bisa jadi perlu diruqyah. Kalau ruqyahnya nggak mempan, perlu dirupiah. Gitu ya. Insya Allah nanti saya jawab. Jadi begini teman-teman. Kenapa sih Allah memberikan masalah kepada kehidupan kita? Kenapa harus aku gitu kan? Teman-teman mungkin pingin manjat gunung, kemudian teriak, tidak, kenapa harus aku ya Allah yang menerima ujian ini? Wah, dramatis banget.
tragis banget seolah-olah gitu ya. Maka teman-teman, jangan merasa playing victim, tahu ya, playing victim, seolah terzolimi, seolah hanya kita yang punya beban hidup yang begitu berat. Padahal di luar sana, yakin deh, banyak orang yang bebannya itu jauh lebih berat daripada kita, teman-teman. Barangkali posisi kita, kehidupan kita saat ini, banyak orang di luar sana yang ingin hidup seperti hidup kita. Banyak orang di luar sana yang ingin posisinya seperti posisi kita. Hanya saja kita yang kurang bersyukur. Ya teman-teman, kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan merenungi semua nikmat yang sudah Allah titipkan ke dalam hidup kita. Alhamdulillah ya Allah masih bisa memandang. Alhamdulillah masih bisa mendengar. Alhamdulillah masih punya tangan untuk memegang. Alhamdulillah masih punya kaki untuk berjalan. Alhamdulillah masih punya suami. Walaupun judes, ketus, mageran, marahan, gitu ya. Teman-teman, siapa di sini yang punya suami yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Yuk, ada teman-teman yang punya suami yang ternyata tidak sesuai ekspektasi dan teman-teman agak sedikit nyesel. Ya Allah, astagfirullah, nyesel ya Allah punya suami kok kayak gitu. Teman-teman tenang. Apapun kondisi suami teman-teman, ya, nyebelin, judes, pelit itu ya. Pelit, ngentutan, misalkan panuan dan seterusnya. Kalau secara fisik bisa dimaafkan lah, ya. Kalau karakter, ya bisa sedikit-sedikit dirubah, doa kepada Allah. Teman-teman, kalau punya suami yang menyebalkan atau pasangan menyebalkan, gampang. Kasih bunga aja teman-teman. Kasih bunga, lempar bunga. Ting, lempar bunga beserta potnya maksudnya gitu ya. Bercanda teman-teman, bercanda ya. Jadi ya lempar dengan doa, kirimi dengan doa. Kirimi doa terus kemudian maafkan. Maafkan dulu. Jadi gini, jangan menuntut. Jangan menuntut suami, suami kamu harus baik kepadaku dong. Suami kamu harus setia, jangan selingkuhan. Kamu jangan nakalin aku. Itu ya. Karena yang terjadi itu, ini termasuk pelajaran bagi yang jomblo-jomblo ya. Bagi yang tergabung dalam komunitas tuna asmara, ini penting sekali ketika nanti mau memilih pasangan terbaik. Jangan merasa, ilmu ini belum cukup buatku. Ya kan? Belum waktunya. Jangan salah. Siapkan dari sekarang. Gitu ya, siapkan dari sekarang. Nah, maka teman-teman ditahan dulu ya, jangan menuntut. Yang paling penting gini, kalau di dalam terapi kita, teman-teman yang belum masuk ke dalam grup siapa? Di dalam terapi langit 7 metode, tadinya mau dipraktekkan lempar bunga ya. Oke, lempar bunga nggak apa-apa, tapi jangan sama potnya, begitu ya. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah, yang belum masuk ke dalam grup, ayo masuk ke dalam grup. Insya Allah di grup ini kita akan belajar happiness terapi, teman-teman. Terapi kebahagiaan. Insya Allah teman-teman akan bahagia. Nih contoh yang sudah masuk ke dalam grup pasti isinya ngakak semua nih. Emotikonnya ngakak. Ciri-ciri sudah masuk ke dalam grup, senyum, ngakak. Ya kan, saya ngomong sedikit ngakak. Padahal saya nggak niat ngelucu. Saya hanya sekedar ingin memberikan motivasi bagi teman-teman. Tapi teman-teman ya sedikit saja ketawa, itu tandanya sudah mulai belajar bahagia. Ya. Tapi beda dengan teman-teman yang belum masuk ke dalam grup. Walaupun ada sesuatu yang lucu sekalipun, ya. Itu sepaneng. Nonton stand up komedi enggak ketawa sama sekali. Ini pertanda bahwa hidupnya penuh tekanan. Ya, hati-hati dengan gratis Kak Engva. Bayarnya pakai doa, ya. Masuk ke dalam grup bayarnya pakai doa. Doanya untuk siapa? Doanya untuk seluruh member terapi langit. Doakan begitu masuk ke dalam grup, ya Allah, mudah-mudahan member terapi langit ini diberikan kesehatan, keselamatan, lunas hutang. Terus kemudian keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bisa ke Mekah, ya. Rezekinya turah-turah. Tahu turah ya teman-teman? Sisa-sisa begitu. Nah, maka teman-teman itu syaratnya doakan seluruh member terapi langit agar sehat bahagia. Terus syarat yang kedua teman-teman setia di dalam grup, jangan mudah left grup ya. Karena seringkali ini teman-teman yang menyimpulkan terlalu cepat. Begitu masuk grup, ya grupnya gitu doang, nggak mutu. Akhirnya kemudian left grup, keluar gitu.
Nah, maka teman-teman jangan menyimpulkan terlalu cepat. Karena grup kita itu isinya hanya mengajak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan seluruh perintahnya, meninggalkan larangannya. Hanya itu. Hanya itu. Iya, itu bisa menyelesaikan semua masalah, teman-teman. Yakin, serius. Ya, swear, banyak sekali testimoni. Testimoninya itu bejibun. Banyak banget positif. Dari mulai berhasil hamil, terus kemudian anaknya sembuh, terus kemudian apalagi suaminya semakin perhatian, semakin baik, semakin kelepak-kelepak, ya, semakin harmonis, semakin romantis, sampai istrinya curiga dan geli sendiri katanya. Pernah japri, coach, aku jadi geli sendiri. Kenapa, Mbak? Suamiku jadi romantis. Padahal tadinya aneh, padahal tadinya cuek, terus tiba-tiba romantis. Terus malah curiga istrinya, ini jangan-jangan suami punya ada maunya ini jangan-jangan. Malah curiga. Oke teman-teman, yang siap masuk ke dalam grup, yuk bismillah, masuk ke dalam grup ya. Masuk ke dalam grup bagaimana caranya? Silakan teman-teman perhatikan caranya. Dalam hitungan ketiga, saya akan share masuk ke dalam grup. Ya, saya tidak kenal Anda tidak kenal saya. Dalam hitungan ketiga, kita akan sampaikan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Oh, jadi grup ghibah. Oh iya, perlu kita sampaikan nanti ya Kak Fitri ya. Mudah-mudahan nanti grupnya tidak menjadi sarana ghibah. Begitu ya. Karena memang ya namanya emak-emak gitu ya, sulit dikendalikan jarinya. Jarinya seringkali ngetik yang aneh-aneh gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan peringatan. Ini bukan untuk beli ya, ini masuk ke dalam grup. Masuk ke dalam grup caranya gratis tapi bayar. Maksudnya gimana gratis tapi bayar? Bayarnya pakai doa. Ya, waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung. Silakan bergabung. Ini adalah forum Quranic Healing, pengobatan dengan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah hidup, untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Ya, teman-teman yang punya sakit hati, insya Allah Allah sembuhkan melalui perantara Al-Quran. Teman-teman yang punya luka batin, mudah-mudahan Allah sembuhkan melalui perantara Al-Quran. Teman-teman yang punya penyakit medis dan non-medis, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan perantara Al-Quran. Tapi mohon maaf kalau panu, ya itu diobatin ya, pakai salep, pakai obat. Ya, kalau panu ya, ini khusus untuk masalah kronis, masalah keluarga gitu. Silakan teman-teman masuk ke dalam grup. Caranya begini, silakan diklik saja di sini. Pojok kiri atas, silakan ditekan. Terus kemudian di sini muncul profile, ya, kemudian ditekan silakan. Nah, intinya adalah masuk ke bio profile. Ya, bio profile ini ada tulisan grup terapi langit, grup terapi gratis ya. Nah, silakan teman-teman. Oh, ujung jari cantengan. Cantengan itu gimana? Itu bahasa planet mana Kak Wawa, cantengan? Atau saya yang kurang update ya? Oke teman-teman, ini ada tulisan terapilangit.com, silakan diklik saja. Nah, teman-teman yang baru saja bergabung, silakan nanti bisa masuk ke dalam grupnya. Ini bayarnya pakai doa ya. Doanya adalah doa untuk seluruh member Terapi Langit. Kita punya 1 juta member. Nah, Masya Allah, kita akan bergabung di keluarga besar Terapi Langit. Selamat datang teman-teman di keluarga besar Terapi Langit. Silakan ini diklik, masuk langsung ke dalam grupnya. Ya. Terus teman-teman yang ingin konsultasi dengan praktisi, baik saya ataupun nanti praktisi yang lain, silakan diklik di sini. Teman-teman yang ingin bebas hutang, ya, membangun bisnis, ini silakan bisa bergabung di sini. Oke, nanti akan kita sampaikan lagi cara masuk ke dalam grup. Yang ketinggalan, ya, bagaimana yang ketinggalan? Ulangi dong, nanti aja ya, nanti aja. Ya, ketinggalan, ya, selamat merenungi nasib. Bismillah. Teman-teman, ini forum Terapi Langit, insya Allah, ulang lagi nanti ya, Kak user 67033. Bagi membernya buat Wawa. Maksudnya gimana nih Kak Wawa? Ya, bismillah. Mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran ya, teman-teman sehat semuanya. Yang mungkin sudah bertahun-tahun berikhtiar, sakit dengan 1001 sensasi dan sudah cek ke dokter, ternyata nggak ketemu penyakitnya. Tenang teman-teman, jangan panik, jangan khawatir, jangan gusar. Insya Allah saya siap membersamai teman-teman semuanya, membersamai dengan perantara terapi Al-Quran. Termasuk teman-teman yang punya masalah rumah tangga, punya masalah anak berkebutuhan khusus, ya, punya suami tantruman. Ada yang punya suami tantruman? Nggak bisa masuk? Nggak mungkin Kak BSR. Pasti bisa dong.
Kalau nggak bisa masuk, coba DM saya ya. Panggilnya gini, Coach, saya nggak bisa masuk, gitu ya. Tolong dikasih linknya, begitu. Oke, selamat datang Kak Mas Dwi, ya Mas Dwi Trilili. Ini kayaknya lama nggak kelihatan. Oke teman-teman, ada di sini yang sedang punya masalah rumah tangga, saya yakin banyak, ya. Tantruman, oh ya banyak sekali suami tantruman, ya. Terus kemudian, kalau misalkan teman-teman punya masalah rumah tangga ya, itu kan seringkali kita mikirnya pakai akal, pakai logika. Pakai logika itu gimana? Bisa jadi karena faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor ego, itu bisa jadi iya betul. Ya, betul salah satu penyebab adanya terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Tapi ada satu faktor ya, satu faktor yang kemudian ini jarang kemudian dibahas di luar sana, yang menjadi penyebab retaknya hubungan rumah tangga. Ya, karena biasanya sih mulai dari awalnya marahan, terus kemudian cekcok, ya, bentak-bentakan, ngamukan, akhirnya cerai ujung-ujungnya, ya kan? Ya iyalah, cerai itu kan ada nggak cerai yang baik-baik? Sebisa mungkin kalau teman-teman harus berpisah, berpisah dengan cara yang baik-baik ya. Tetapi ada 4 kriteria teman-teman ya. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi kita terapi Al-Quran ya. Saya izin menyampaikan, kalau terpaksa harus berpisah, harus dipertahankan dengan cara yang ketat. Maksudnya 4 kriteria ini ya. Kalau semuanya nggak ada di dalam satu diri suami, jangan dulu cerai. Cerai ini boleh tetapi dibenci oleh Allah. Saya sering sampaikan, kalau suami ya sudah tidak sholat sama sekali, bukan bolong-bolong ya, tetapi tidak sholat sama sekali. Terus sudahlah tidak sholat sama sekali, suami KDRT, keras ya, terus kemudian tidak ngasih nafkah lahir batin, plus selingkuh berzina. Ini apa yang bisa diharapkan dari sosok suami yang 4 kemaksiatan ini berkumpul jadi satu? Maka biasanya ya suami yang punya 4 kemaksiatan berkumpul jadi satu, teman-teman tinggal doa kepada Allah saja. Ya Allah, jika rumah tangga ini masih bisa dipertahankan ya Allah, dan baik untuk kehidupan dunia dan akhiratku, pertahankan dengan caramu. Seperti itu doanya ya. Tapi sebaliknya ya Allah, jika rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan dan buruk bagi kehidupan duniaku, untuk anak-anakku dan untuk akhiratku, ya Allah, selesaikan dengan cara yang terbaik. Ya, jadi minta kepada Allah, ya Allah, selesaikan rumah tangga ini dengan cara yang terbaik. Kalau seandainya 4 kemaksiatan ini berkumpul jadi satu. Ya. Iya betul, Kak Desta, tapi masih bisa dipertahankan loh. Kalau seandainya masih sholat, walaupun KDRT, walaupun nggak kasih nafkah, walaupun misalkan selingkuh. Tapi kalau masih sholat, masih bisa dipertahankan. Ya. Terus misalkan, kalaupun misalkan selingkuh, tapi masih kasih nafkah, ya, terus kemudian nggak keras, ini masih bisa dipertahankan. Nah, karena seringkali, kalau sudah memuncak jadi satu ya, semua kemaksiatan ini ngumpul jadi satu. Mereka, suami ini sudahlah tidak sholat, kemudian keras, KDRT, kasar, tidak ngasih nafkah lahir batin, dan kemudian berzina atau selingkuh, maka ya tinggal doa kepada Allah. Nah biasanya pasti terjadi masalah besar. Kalau misalkan mau diselesaikan, selesaikan dengan baik-baik. Memang ada ya perceraian dengan cara yang baik-baik, karena biasanya cerai itu kan biasanya marah-marahan dulu ya. Ada nggak cerai yang kemudian gini, mah, ayo cerai yuk, gitu. Pas lagi goreng ikan gitu ya, goreng masak, lagi baik-baik, nggak ada kayaknya ya. Pasti perceraian biasanya berawal dari pertengkaran gitu kan. Oke, bismillah, mudah-mudahan ya siapa tahu ada gitu kan, karena memang sudah tidak bisa mempertahankan, suaminya sudah keterlaluan, istrinya juga ingin imam yang terbaik gitu ya. Ya gimana caranya selesaikan dengan cara yang baik-baik. Pas lagi goreng, masak gitu kan, terus suaminya lagi misalkan bersih-bersih dapur. Ya mudah-mudahan ya, bismillah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan keajaiban dari Allah. Yuk bismillah, kita matikan dulu ya kolom komentarnya.
Bismillah, izin saya matikan kolom komentar. Mohon maaf. Ya. Oh ya, yang ingin selesai hutangnya silakan nanti simak video saya. Saya sudah buatkan ini video bagaimana cara lunas hutang. Oke, sudah tidak bisa lagi komentar. Teman-teman yang ingin komentar, yang mungkin gatel jarinya ya, atau mungkin ada pertanyaan, bingung, wah ini saya bingung harus ngapain. Saya ada pertanyaan, misalkan tiba-tiba begitu lihat muka saya, teman-teman langsung mual, karena ada ya, yang begitu masuk ke room ini langsung mual, langsung muntah, ada. Gitu, karena mungkin saking neknya lihat saya gitu ya, enak. Silahkan teman-teman pindah ke channel satunya. Saya live di 2 akun teman-teman, saya live di 2 akun. Akun yang pertama ini akun Terapi Langit, dan akun yang kedua adalah akun Coach Mufti. Silahkan teman-teman yang ingin komentar pindah ke akun Coach Mufti. Termasuk yang mungkin di situ jaringannya mohon maaf lemot, kayak keong, kayak anaknya keong. Kalau keong aja sudah siput, sudah lemot, apalagi anaknya ya. Kalau jaringannya kayak anaknya keong, silakan pindah ke akun Coach Mufti. Siapa tahu di akun Coach Mufti ini jaringannya kayak mbahnya keong. Mbahnya keong kok malah kan lemes juga ya, karena sudah tua. Oke lah, keong remaja. Mudah-mudahan jaringannya lebih stabil di akun Coach Mufti. Seperti itu. Oke, siapkan air. Yang baru saja bergabung silakan. Siapkan air. Saya izin minum dulu teman-teman ya, tapi air minum yang ada di situ tolong jangan diminum dulu. Ya, bismillah. Izin minum. Bismillah. Wifi-nya lemot, kuotanya habis, kopinya habis, gulanya habis. Masya Allah, lengkap sekali. Suami belum kasih nafkah, Masya Allah ya. Syukuri dulu. Insya Allah. Kalau bersyukur nanti tiba-tiba ada rizki dari arah yang tidak kita duga. Oke teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang teman-teman, saudaraku, sahabatku yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran, teman-teman bisa mendapatkan kesembuhan dari semua keluhan yang teman-teman alami saat ini. Kita mulai dengan terapi apa ya enaknya? Tadi pagi ikut terapi, nggak sadar kepala dorong-dorong lemari. Oh ya, Kak Titi sebaiknya nanti ikut lagi ya. Hari ini kalau bisa ikut, silakan ikut lagi. Ada yang mulai sendawa teman-teman? Ya, yang mulai sendawa, yang mulai ngantuk, yuk kita hilangin dulu ngantuknya. Bacakan Al-Fatihah dulu ya, kita coba hilangin ngantuk dulu. Kalau yang tiba-tiba ngantuk, begitu kita akan memasuki sesi terapi Al-Quran, perlu diwaspadai. Ya, perlu diwaspadai. Bisa jadi ini ada gangguan sihir. Yuk kita bacakan dulu Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Posisinya seperti ini, teman-teman. Seperti berdoa, lebih dekat lagi dengan mulut. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan, bismillah. Terus kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Terus teman-teman airnya silakan dituang ke tangan. Kemudian untuk cuci muka ya. Untuk cuci muka. Silakan untuk cuci muka. Dioles ke wajah. Terus kemudian ke telinga, ke leher. Kemudian ke sini. Ke tengguk. Ya. Ada yang mungkin langsung mual atau langsung reaksi. Ya. Silakan kalau ingin muntah silakan dimuntahkan. Makanya penting ya. Siapkan kantong plastik. Seperti itu. Oke, teman-teman silakan keraskan volume handphonenya. Terus kemudian letakkan air di dekat handphone. Kalau airnya cukup banyak dan tertutup, silakan dibuka tutupnya. Kita akan mempraktekkan terapi energi positif. Energi positif ini sederhana sekali, teman-teman. Caranya adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif
ke dalam diri kita. Silakan teman-teman, tangan kanannya ya letakkan di dada seperti ini. Boleh di area jantung ya, dada sebelah kiri, atau di tengah boleh. Yang nanti merasakan mual, ingin muntah, atau ingin menangis, silakan dikeluarkan, jangan ditahan. Bagi teman-teman yang mungkin merasakan luka batin sejak lama, insya Allah ya, mudah-mudahan dengan perantara terapi Al-Quran bisa membaik, bisa sembuh total, sembuh tuntas. Yuk silakan pegang dadanya, kemudian pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, jangan sekali-kali dibuka sebelum saya instruksikan. Yuk tarik nafas panjang, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Teman-teman, dalam hati coba terus berzikir ya. Berzikir kepada Allah dengan istighfar ataupun zikir yang lain. Dalam hati ya, dalam hati. Kemudian tarik nafas sekali lagi, panjang ya teman-teman. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baik, kondisi mata silakan tertutup teman-teman. Silakan rasakan sebisa mungkin, rasakan detak jantungnya ya. Coba teman-teman rasakan, cari titik detak jantung teman-teman. Kalau belum terasa, yang penting pegang daerah dada atau di arah kiri jantung, dada kiri ya, dada sebelah kiri. Barangkali sebagian yang belum terasa, coba rasakan. Atau yang penting silakan cukup dipegang, kemudian ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, izinkan aku malam ini, detik ini, mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik untuk diriku sendiri ya Allah, agar bahagia hidupku, agar sehat badanku. Ya Allah, aku sabar, aku ikhlas. Aku bahagia ya Allah. Aku senantiasa bahagia. Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah untuk siap menerima ujianmu ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho dengan takdirmu ya Allah. Hari-hariku penuh dengan keajaiban. Hari-hariku penuh dengan anugerah terindahmu ya Allah. Ya Allah, aku pemaaf, aku penyabar. Kesabaranku seluas samudra ya Allah. Begitu luas, mudah memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang-orang yang membuatku terluka, mudah memaafkan orang-orang yang membuatku terzolimi, membuatku tersakiti. Ya Allah, aku maafkan mereka yang telah zolim kepadaku dan keluargaku. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Kuatkan hatiku, kuatkan fisikku, kuatkan akalku, lancarkan rizkiku. Aku magnet rizki yang berlimpah. Aku magnet kebaikan. Aku magnet keajaiban. Bismillah ya Allah, malam ini aku siap menerima, menjemput keajaiban darimu lebih dahsyat, lebih besar.
lebih besar. Ya, kita akan mengucapkan ikrar ya. Ini ikrar bukan sekedar ikrar pengucapan di lisan, tetapi kita niatkan sebagai ikrar pemutus ikatan sihir atau jin. Karena bisa jadi gangguan yang selama ini ada di dalam badan kita, entah itu terhambatnya rizki kita, entah itu cekcoknya rumah tangga teman-teman semuanya, entah itu sakit yang sudah lama teman-teman derita, atau keluhan pada anak, atau mungkin jodoh yang lama dinanti tapi belum hadir juga, atau kehamilan yang sudah lama ditunggu tapi belum juga hamil. Maka semua masalah kehidupan ini termasuk luka batin ya. Ini bisa jadi karena gangguan sihir, bisa jadi karena gangguan jin. Maka cara untuk menghancurkannya adalah dengan mengucapkan ikrar. Ya, mari kita ucapkan ikrar. Ikuti ucapan saya ya. Kita akan bertobat dulu kepada Allah. Ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, izinkan aku bermunajat kepadamu, memohon ampun kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang barangkali pernah berbuat syirik, pernah berbuat dosa, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, tolong aku ya Allah, angkat penyakit ini jika ada di badanku. Jika ada penyakit ain, ya Allah hancurkan ya Allah dengan perantara kalimat-kalimat-Mu. Jika ada gangguan sihir, kembalikan kepada orang yang mengirimkannya ya Allah. Jika di badan kami ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, ya Allah keluarkan mereka dari badanku. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang menghancurkan jin tersebut, sebagai racun yang membakar jin tersebut. Hancurkan mereka ya Allah, jika mereka tidak mau keluar dari badanku. Yang sudah ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang ingin bertanya silakan pindah ke akun Coach Mufti. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan leluhurku atau keluarga besarku yang apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka berisi jin khodam atau jin jenis lainnya. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika ada jin di dalam aliran darahku, baik sedikit atau banyak, yang mereka ada di dalam aliran darahku ya Allah, ada di dalam organ tubuhku, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka ada di rumah ini ya Allah, keluarkan ya Allah, dan jadikan setiap amal ibadahku sebagai penghancur mereka. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, silahkan kalian keluar. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh
pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan ke tangan, bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah Allahu Akbar. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum menyiapkan air, segera langsung siapkan air. Ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke depan ya, ke depan kita sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar. Keluar, wahai jin terlaknat. Tiupkan ke depan. Tiupnya agak cukup keras ya teman-teman. Kemudian kita baca Al-Falaq. Yuk kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah Allahu Akbar. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, langsung siapkan air. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan ya. Tengok sebelah kanan, kemudian silakan ucapkan dengan cukup keras, keluar wahai jin terkutuk. Kemudian ucapkan bismillah Allahu Akbar. Contoh, keluar wahai jin terkutuk, bismillah Allahu Akbar. Tiupkan dengan cukup keras. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri, tengok sebelah kiri, kemudian ucapkan bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah Allahu Akbar. Kemudian ke air, bismillah Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke bawah ya, ke lantai atau ke tanah. Bismillah Allahu Akbar. Keluar wahai Masya Allah. Silakan teman-teman usap ya ke seluruh badan, dari mulai wajah teman-teman ya. Dari mulai wajah, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian di mata di sini putar ke depan, bismillah, bismillah. Kemudian muka diusap, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ke telinga, kemudian ke leher, usap. Kemudian ke tengkuk di sini, ya. Kemudian pundak tepuk-tepuk, bismillah Allahu Akbar. Buang ke samping, sini, bismillah Allahu Akbar. Buang ke samping. Terus di dada, ya, turun, bismillah, bismillah. Tangan kanan kiri, bismillah Allahu Akbar. Yang mau muntah silakan dimuntahkan, ya, jangan ditahan. Terus kemudian di sini ke dada, kemudian turun ke perut, bismillah, di perut diputar. Bismillah Allahu Akbar. Yuk, baca Al-Zalzalah. Kalau belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke perut. Kita baca, masih putar, tarik ke atas dikit ke dada. Ya, bismillah, bismillah. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke dada kita. Bismillah. Tarik teman-teman ke atas ya, ke leher. Kemudian ucapkan ukhruj ya aduwallah. Keluar wahai musuh Allah. Terus minta tolong kepada Allah, ya Allah keluarkan gangguan ini melalui mulutku. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah, gangguan ini keluar melalui mulutku. Kemudian dorong ke depan seperti gerakan mencabut ya, dorong ke depan, kemudian batuk-batukan. Ukhruj iya untuk Allah. Seperti itu ya. Kalau masih ganjel, ulangi lagi, baca Al-Fatihah ya, silakan secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian tarik ke atas, bismillah, bismillah, kemudian batuk-batukan lagi. Yang masih ganjel juga, yuk silakan siapkan airnya. Kita baca, ikuti bacaan ini. Ya, sangat dekat ya, posisinya hampir menempel seperti ini. Bibir hampir menempel di bibir gelas. Ikuti ucapan saya, ikuti doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqama. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Silakan teman-teman minum ya. Pakai tangan kanan, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Yang ngantuk, yang ada reaksi di badan, silakan oles di ini, dituang sedikit ke tangan, kemudian oles di daerah-daerah yang terasa reaksi. Misalkan dada tiba-tiba sesak ya. Kemudian perut mules gitu ya, silakan dioles. Kemudian jangan lupa yang menderita asam lambung menahun di bagian pinggang. Jangan nempel di baju ya, tapi masuk ke dalam saja ya. Jangan di kainnya, tapi dioles di badan langsung. Bismillah, bismillah, ditekan. Tepuk-tepuk, terus termasuk bagian punggung ya teman-teman. Bagian punggung.
Yuk teman-teman, saya akan aktifkan dulu kolom komentarnya. Bismillah. Barangkali ada yang guling-guling. Barangkali ada yang mau pingsan, silakan. Jangan sampai kondisi pingsan ya teman-teman ya. Tolong dijaga kesadarannya. Kalau mau pingsan, banyak doa kepada Allah. Silakan pegang daerah yang sakit ya, atau yang terasa kebas, kesemutan. Ya, silakan teman-teman. Kalau terasa sakit semua dada dan perut, silakan dipegang. Ya. Sudah ada yang muntah, ada yang salto. Kak Wawa salto pasti ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nanti airnya boleh diminumkan siapapun. Yuk sekarang pegang ya teman-teman yang sakit seluruh badan, pegang dada dan perut. Seperti ini. Terus kemudian yang teman-teman ada keluhan daerah kepala, silakan pegang ubun-ubun. Rasakan kalau ada keluhan di kaki, silakan kakinya ditepuk-tepuk ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman, bismillah, tepuk-tepuk dadanya ya. Ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah. Ini maksudnya suara berisik gimana Kak Sunarti? Di sini nggak ada suara lain ya. Silakan teman-teman ditepuk-tepuk dadanya. Bismillah, ukhruj ya Abdullah. Ya, ukhruj ya Abdullah, tarik ke atas. Bismillah, batuk-batukan. Ya. Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan. Ya, silakan teman-teman pegang sini kepala belakang, dicengkram begini ya. Dicengkram. Suara apa sih? Kok aneh? Teman-teman yang ada di akun Coach Mufti, apakah ada suara berisik? Yang termasuk di akun Terapi Langit, apakah ada suara yang aneh-aneh? Suaranya seperti apa? Oh, suara seperti kipas. Sebentar, coba ya, saya netralkan. Nah, yang lain tidak merasakan loh. Yang lain aman, ya. Yuk teman-teman, seperti di sini ya, dicengkram begini ya.
dicengkram begini. Posisinya begini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya teman-teman, fokus ya, dengarkan. Yang di kepala ada yang jalan, yuk seperti gerakan mencabut ya. Bismillah Allahu Akbar. Bagian mana dulu misalkan ya? Bismillah Allahu Akbar. Tidak ada suara kipas di sini loh. Silakan teman-teman ya. Misalkan di ubun-ubun ada sesuatu yang jalan, silakan tarik. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Seperti gerakan mencabut gitu ya. Terus kemudian silakan ya. Tuh, ada yang merasa aman ya. Bismillah. Tuh, yang lain nggak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pinggangnya ditekan-tekan. Silakan ditekan-tekan. Ya, silakan ditepuk-tepuk bagian sini ya, pundak. Bismillah Allahu Akbar. 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 Ya, fokus ya, tidak usah pedulikan suaranya. Padahal hening loh di sini loh. Kalau di akun Coach Mufti malah ada suara air mengalir. Ini. Oke teman-teman, ya fokus ya, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sesak nafas ya, silakan pegang ya dadanya. Teman-teman dengarkan ini. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar ya, silakan kalian keluar dari badan saudaraku.
Nah, masing-masing akun beda-beda teman-teman ya. Ada yang ada yang tidak mendengar suara apapun selain suara saya. Nah, berarti di sini banyak keanehan yang terjadi. Yuk, silakan teman-teman yang sesak di dada pegang dadanya, kemudian yang bermasalah di kepala silakan pegang ubun-ubunnya seperti ini. Ya. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman diminum airnya. Bismillah ya. Yang terlambat masuk ke room ini silakan push up ya, karena sudah terlambat masuk kelas. Dan silakan besok ikut lagi jam 6 WIB. Ya, yang terlambat besok bisa ikut jam 6 WIB. Ya, silakan teman-teman. Minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali minum. Bismillah, alhamdulillah. Kemudian bismillah. Alhamdulillah. Kemudian yang 3, bismillah. Alhamdulillah. Ada yang melarikan diri, belum selesai loh. Sudah ada yang pamit, kelasnya belum ditutup. Ini Pak Guru masih ngajar ya, masih memberikan materi, jangan kabur dulu. Oke, teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada suara ya. Mudah-mudahan itu suara yang aneh-aneh karena sebagian ini tidak mendengar ya. Ini nggak ada kipas angin di sini. Kamar mandinya juga jauh ya. Oke teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grup ya. Yang ingin usaha belum punya modal, gampang, tinggal minta kepada Allah gitu. Yang keringetan, yang sendawa, yang muntah, ada yang muntah-muntah. Suara mesin pompa air, nggak ada pompa air di sini. Di sini pakainya pump. Coba ya, saya cabut dulu coba. Barangkali ada masalah di sini. Ya, yang merasa muntah, yang mual, terapi batuk. Nah, besok ya, terapinya ada. Silakan cek video saya yang pegang jari, terapi jari. Ini bagus ya untuk mengobati berbagai macam keluhan termasuk pernafasan, batuk seperti itu. Ya. Baru hilang ya? Oh iya, berarti masalahnya ada di perangkat. Oke, alhamdulillah. Kenapa nggak dari tadi? Dikira gangguan suara dari makhluk alien, ya. Oke, terima kasih. Sudah hilang ya. Karena sudah diruqyah handphonenya. Alhamdulillah. Yang dituduh malah jinnya ya. Dikira jinnya yang bikin suara-suara. Kasihan banget jinnya jadi tersangka. Maaf ya, Om Jin. Jadi tersangka deh. Oke, sudah aman ya? Sudah aman pas selesai nih. Teman-teman ada yang mau join?
Ada yang mau join live ini? Ada yang mau naik? Terutama yang reaksinya keras ya. Yang reaksinya keras, boleh jadi guest, boleh jadi tamu. Ada yang mau? Nanti kita langsung terapi secara langsung, kita bacakan. Punggung panas. Ya, punggungnya silakan ditepuk-tepuk ya. Punggungnya tepuk-tepuk nyampe nggak kira-kira? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk. Kalau nggak nyampe, iya kasihan jinnya jadi sasaran ya. Silakan ditepuk-tepuk punggungnya. Punggung ini jarang kita jangkau ya, karena memang susah. Makanya sebetulnya yang terbaik itu ada pendamping ya teman-teman. Ada pendamping seperti itu. Anak tertidur saat ruqyah. Ya silakan nih teman-teman. Ya bisa diminumkan ya airnya kepada anaknya, kepada saudaranya seperti itu. Naik apaan maksudnya? Ini naik. Oke, teman-teman, kita besok ketemu lagi ya. Sekitar jam 6, mungkin lebihnya lebih sedikit sekitar jam 6.15. Seperti itu. Nah, oh iya, yang gatal mukanya silakan airnya kalau masih sisa silakan dioles ke muka. Kalau sudah habis besok ikut lagi ya jam 6.15 seperti itu. Jam 6.15 silakan nanti teman-teman ikut lagi. Ada yang mau gabung langsung di ruqyah secara langsung? Ya, ini ada tersedia beberapa kuota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kuota, silakan teman-teman. Yang terutama teman-teman yang merasakan reaksi yang cukup berat, ya, yang merasakan reaksi yang cukup muntah banget, muntah darah, ya, terus kemudian sudah sebulan lamanya, sudah sebulan berkali-kali tapi tetap ada reaksi, ya. Yang ingin join silakan. Ini kita masih ada waktu 10 menit. Atau besok aja ya, karena sudah malam. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Besok aja ya. Oke, besok aja. Besok pagi aja ya, besok pagi. Ya udah ditungguin tapi nggak ada yang join. Yuk, yang mau siapa? Bukan PHP. Ya besok aja karena sudah malam. Nanti kalau teman-teman guling-guling gimana coba? Ya, sudah malam guling-guling, nanti saya harus tanggung jawab dong. Besok pagi insya Allah ya. Besok pagi silakan yang mau naik silakan, kita berikan kuota untuk beberapa makhluk. Kok makhluk sih? Untuk beberapa saudara kita. Siap ya. Besok jam 6 siapkan khususnya bagi teman-teman yang sudah ikut sebulan dan masih ada reaksi. Kalau yang baru ikut terus kemudian langsung join, langsung naik, itu nanti dulu ya, ikut dulu seminggu lah. Oke ya? Oke, nanti tapi khusus di akun yang terapi langit ya, di akun terapi langit. Kalau yang di akun Coach Mufti nanti kita nggak bisa atur panelnya. Oke? Sudah sebulan nggak ada reaksi. Nah, kalau sudah sebulan nggak ada reaksi, nanti dulu lah. Pokoknya yang dimaksud ini yang boleh naik ya, yang boleh join live-nya itu yang sebulan reaksi terus. Yang sebulan reaksi terus. Seperti itu. Oke, teman-teman. Yang ini ya, yang belum masuk ke dalam grupnya, silakan masuk ke dalam grupnya dulu. Tekan di sini. Terus kemudian di sini ditekan. Nah, di situ ada link ya, terapilangit.com. Silakan nanti teman-teman kunjungi. Seperti itu. Terus kemudian kita masih membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjadi agen terapi langit ya. Kita menyediakan produk-produk ruqyah yang insya Allah produk itu dari hasil penjualannya bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola. Di mana pondok ini mengelola anak-anak yatim dan duafa yang mereka bisa menghafal Quran dan mempelajari Islam secara gratis. Biaya operasional dari mana?
biaya operasionalnya itu dari penjualan ramuan ruqyah ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu para santri menghafalkan Quran, kemudian mempelajari Islam, insya Allah nanti santrinya ini kita turunkan ke daerah-daerah untuk berdakwah ya. Ini teman-teman bisa check out ramuan terapi langit. Seperti itu ya. Ramuan terapi langit, terus kemudian ada juga serum ruqyah teman-teman. Ada serum ruqyah, terus kemudian ada parfum ruqyah. Teman-teman yang ingin khusyuk sholat, ya, insya Allah nanti bisa menggunakan perantara parfum ruqyah, dan ada garam ruqyah juga ya. Tapi ini hanya untuk khusus mandi. Nah, silakan nanti teman-teman yang ingin membantu para santri bisa dengan perantara check out produk-produk terapi langit. Ada juga sabun glowing, teman-teman yang ingin menterapi badannya, wajahnya yang mungkin sudah lama menanti jodoh tapi belum hadir juga. Waspada, bisa jadi terkena sihir ya, penghalang jodoh. Atau misalkan kalau ada tanda-tanda misalkan sihir perceraian, perhatikan ya, mimpi ular, mimpi ketinggian, mimpi di tempat yang sepi, yang menyeramkan, ya. Terus kemudian lupa rokaat sholat, nggak konsentrasi sholat, malas baca Al-Quran. Teman-teman bisa kemudian ikhtiar dengan sabun bidara. Ini sabun bidara insya Allah selain untuk membantu lebih glowing, ini insya Allah sebagai terapi ya. Terapi. Untuk serum 117 teman-teman, insya Allah nanti keuntungannya bermanfaat untuk membantu para santri ya. Ada agen di Johor? Belum ada Kak Din. Silakan nanti bisa mengajukan diri, mendaftarkan sebagai agen di Johor. Seperti itu. Nah, untuk pemesanan silakan teman-teman bisa menuju ke sini ya. Ke showcase. Caranya adalah di pojok kiri atas, kemudian ditekan, kemudian ini ditekan ya. Nah, ini masuknya ke sini profile, di sini ada tombol belanja. Nah, silakan nanti teman-teman bisa pilih, ada serum, ada buku terapi juga. Bagi teman-teman yang nggak sempat ikut terapi rutin, bisa praktekkan terapi mandiri melalui buku. Oh ya Kak Yuni, ikuti saja terapinya rutin, insya Allah nanti mudah-mudahan gangguan jinnya bisa kita bantu hancurkan ya, dengan perantara terapi Al-Quran. Nah, silakan teman-teman yang ongkirnya kemahalan nanti bisa DM ya, untuk bisa mendapatkan subsidi ongkir. Saya pamit dulu, saya tunggu konsultasi teman-teman ya, yang belum saya jawab, konsultasinya mohon maaf, silakan bisa DM ke sini. Ya, terima kasih yang sudah CO, mudah-mudahan menjadi amal jariah karena sudah membantu terselenggaranya Pondok Pesantren Terapi Langit. Tidak pakai keranjang kuning Kak Nyimas karena kita khawatir pelanggaran, karena di sini sudah berkali-kali pelanggaran. Ya, mohon maaf sekali. Nanti bisa mandiri check out di showcase ya. Saya tunggu teman-teman untuk konsultasi di grup, konsultasi di DM ya. Dan insya Allah kita besok ketemu lagi jam 6 ya, jam 6 WIB. Kalau mundur-mundurnya mungkin jam 6.15. Tiada senarai produknya. Aduh, ini bahasa Melayu maksudnya apa nih? Tiada senarai. Saya harus Google dulu. Tiada senarai. Atau nanti silakan DM saja ya Kak Din Ghani ya. Silakan, karena ini bahasa Melayu ya. Oke teman-teman, ada yang bisa menerjemahkan bahasa Melayu. Ini ada saudara kita dari Malaysia. Oke, ketemu lagi sampai besok ya. Besok pagi insya Allah jam 6. Saya izin pamit. Saya tunggu konsultasinya melalui DM. Oh, daftar. Masya Allah. Ini Kak Narnika ahli bahasa ya. Siap. Ya, sampai ketemu. Tiada keranjang. Oh ya, kalau untuk keranjang itu khusus luar Indonesia memang nggak ada. Nanti silakan Kak Din Ugoni japri saja ya, DM. Kirim pesan ke sini. Nanti kita kirim secara manual ya. Kita kirim secara manual dan pembayaran nanti bisa di tempat seperti itu. Oke, saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu besok jam 6 WIB. Mundur-mundurnya mungkin 6.15 ya. Sehat selalu teman-teman, lancar rezeki, kemudian sembuh total dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin.